Tantangan terbesar hari ini bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kemampuan masyarakat memahami informasi secara utuh di tengah derasnya arus digital. Selama ini, pertahanan negara sering dipahami sebatas kekuatan militer, sistem persenjataan, dan penjagaan wilayah perbatasan. Pandangan itu tidak keliru karena menjaga kedaulatan wilayah memang tetap menjadi fondasi utama negara. Namun, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan dimensi baru dalam pertahanan kita, yaitu ruang digital. Hari ini, ruang digital mempengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, mempengaruhi masyarakat membuat opini, dan juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai sebuah kebijakan negara. Data report tahun 2026 menunjukkan masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di internet, dengan sekitar 3 jam diantaranya untuk browsing media sosial. Dengan situasi arus informasi yang sangat cepat dan sangat mudah menyebar, lintas platform, lintas pengguna, lintas aplikasi, ruang digital kini tidak lagi menjadi sekedar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian yang sangat penting dari ekosistem pertahanan negara. Ancaman di ruang digital tidak selalu hadir dalam bentuk berita palsu. Seringkali ancamannya justru lebih halus. Misalnya, informasi yang dipotong-potong, video yang dilepaskan dari konteks aslinya, judul yang bahkan sama sekali tidak mewakili isi videonya atau isi beritanya, data yang hanya menampilkan sebagian fakta saja, tidak fakta yang lebih utuh, bahkan narasi-narasi yang sangat provokatif. Dalam kondisi seperti ini, persepsi publik dapat terbentuk secara tidak utuh, karena masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang mereka terima, terutama ketika informasi tersebut dikemas dalam konten, dalam video, dalam teks yang memancing emosi. Fenomena ini misalnya terlihat dalam berbagai dinamika media sosial, termasuk pasca aksi kerusuhan Agustus 2025. Saat itu, potongan-potongan video, tangkapan layar, dan klaim-klaim yang belum sepenuhnya terverifikasi beredar luas, terutama di media sosial. Tantangan ini semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, termasuk penyalahgunaan deepfake yang menurut Kementerian Komunikasi dan Digital meningkat hingga 1.400% dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, tantangan terbesar hari ini bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kemampuan masyarakat memahami informasi secara utuh di tengah derasnya arus digital. Dalam ilmu pertahanan, negara tidak cukup hanya memiliki kemampuan menghadapi ancaman, tetapi juga harus mampu bertahan ketika ancaman itu datang tiba-tiba. Kemampuan inilah yang disebut dengan resiliensi. Konsep yang sama berlaku pula di ruang digital, di mana resiliensi media bukan berarti membatasi kebebasan berpendapat atau menghilangkan kritik, melainkan justru memperkuat kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, memahami konteks, memverifikasi informasi, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang benar. Dengan demikian, resiliensi media dapat dipahami sebagai
bagian dari ketahanan informasi nasional. Semakin kuat kemampuan masyarakat dalam menyaring sebuah informasi, semakin kecil peluang distorsi informasi mempengaruhi persepsi publik. Karena itu, penguatan resiliensi media menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan ruang-ruang diskusi publik dibangun di atas informasi yang utuh, bertanggung jawab, dan memiliki konteks yang jelas. Tentu saja, dalam membangun ketahanan informasi nasional, tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri. Media menjalankan fungsi jurnalistik. Akademisi di kampus memberikan perspektif ilmiah. Masyarakat membangun budaya berpikir kritis. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan strategis negara dipahami secara utuh dan benar. Dalam hal ini, komunikasi publik menjadi penting karena berperan menyampaikan informasi yang edukatif, berbasis data, dan mudah dipahami masyarakat. Tujuannya bukan untuk membatasi ruang diskusi, tetapi memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang lengkap, sehingga masyarakat mampu membandingkan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital. Ketika latar belakang, tujuan, dan dampak kebijakan dijelaskan secara gamblang, maka ruang bagi distorsi informasi menjadi semakin kecil. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri merujuk pada sumber yang kredibel, termasuk informasi resmi dari kementerian dan lembaga yang berwenang. Di era digital, menjaga kedaulatan informasi sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan wilayah bangsa. Sebuah negara yang kuat bukan hanya mampu melindungi batas-batas negaranya, tetapi juga menjaga kualitas ruang informasinya. Pertahanan negara tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau teknologi saja, tetapi juga melalui masyarakat yang kritis, mampu memilah informasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang kehilangan konteks maupun narasi yang tidak berbasis data. Resiliensi media adalah kemampuan kita sebagai bangsa untuk tetap berpikir jernih di tengah derasnya arus informasi. Ketika masyarakat mampu memahami informasi secara utuh, maka kepercayaan publik, persatuan, dan ketahanan nasional akan tumbuh di atas fondasi yang kuat. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat perlu dimulai dari diri kita sendiri. Tentu saja dengan berdiskusi secara berbasis data, saling menghargai, dan membiasakan diri memeriksa dulu informasi sebelum menyebarkannya. Saya Ridwan Habib, bersama Kaca Data, Ruang Fakta, melihat data, mencari makna.